Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sobat gear, anxiety dan psikosomatis dimanapun kalian berada. Sehat selalu ya buat kalian dan semoga sensasi yang kalian rasakan 1001 sensasi ya ini berangsur membaik dan kalian bisa beraktivitas lagi dengan aman dan lancar. Nah teman-teman semuanya, terima kasih atas dukungan kalian ya. Tentunya saya semakin semangat buat upload lagi seputaran asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis. Semoga ini bisa menjadi ladang juga buat saya dalam beramal teman-teman ya. Tentunya dengan memberikan saran dan informasi yang bermanfaat terkait kita yang mengalami asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Semoga kita bisa membaik teman-teman. Kita akan ngebahas lagi seputaran asam lambung tapi di masalah sensasinya teman-teman. Kenapa selalu sensasi? Karena memang identik sekali ya penderita ini dengan 1001 sensasi yang tiada hentinya ya. Dan itu sangat mengganggu aktivitas hidup kita. Jujur saja ya, mau ngapa-ngapain itu teman-teman sangat membuat kita terbatas karena dihantui atau diganggu dengan sensasi-sensasi yang hadir ini teman-teman ya. Dan sensasinya juga tidak hanya 1-2 macam ya, berganti-ganti setiap hari modelnya teman-teman. Saya ngerasain itu. Oh iya teman-teman ya, perlu kalian ketahui apa yang saya jelaskan di video-video saya teman-teman seputar sensasi ini semuanya saya rasain teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak saya rasakan teman-teman ya. Kecuali memang apa yang ditanyakan oleh kalian dan saya tidak ngebahas di video teman-teman, berarti itu saya tidak rasain teman-teman. Makanya saya berani sekali untuk berargumentasi teman-teman karena saya tahu persis rasanya dan saya berani memberikan solusi berdasarkan apa yang sudah saya terapkan teman-teman. Jadi kalau memang itu bermanfaat buat kalian, alhamdulillah saya sangat senang sekali ya. Dan kalau memang itu tidak bermanfaat buat kalian ya, saya rasa mungkin kalian gak cocok dengan apa yang saya berikan ya teman-teman, saya mohon maaf dan kalian bisa cari referensi lain untuk masalahnya ya. Oke teman-teman, di sini tidak berlama-lama lagi ya, kita akan coba cari 1 atau 2 pertanyaan teman-teman dari kolom komentar ya. Saya akan ambil dari video saya mungkin 2 minggu lalu ya. Dan kenapa enggak 3 atau 4 teman-teman? Karena saya pernah buat itu 3 pertanyaan, ternyata durasinya kelamaan teman-teman menurut saya ya. Jadi 2 pertanyaan itu saya rasa sudah cukup ya durasi videonya, juga agar nggak kepanjangan teman-teman. Karena kita nih yang penderita asam lambung, anxiety ini teman-teman mudah sekali buat bosan ya dan hilang fokusnya ya. Karena saya dulu seperti itu teman-teman ya. Untuk bagaimana fokus itu sulit sekali teman-teman ya. Karena apa? Fokus kita itu hanya di sensasi sama gangguan-gangguan itu saja ya teman-teman ya. Dan ini dia pertanyaan pertama teman-teman, saya lihat dulu. Nah ini dari Mas Rizky ya, Mas Rizky Miyagi 94. Semoga Mas Rizkynya nonton. Kalau terasa sesak di dada dan terasa tertekan di leher, juga kadang merasa nyeri dan panas, apakah itu gejala asam lambung? Nah ini teman-teman, pertanyaannya juga sebenarnya sudah banyak ya yang ditanyakan dari satu pertanyaan ini. Ada sekitar 4 ya, dari dada terasa sesak, ada leher kayak tercekik, juga ada panas dan nyeri ya. Bagi kalian yang ngerasain sensasi ini juga ya, semoga apa yang akan saya jawab ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, iya benar sekali. Keempat-empat ini yang ditanyakan oleh Mas Rizky ini adalah sensasi yang saya rasakan juga ya. Ya, saya nggak bohong teman-teman ya. Ini sensasi yang saya rasakan juga. Dan apakah itu gejala asam lambung? Iya, itu di saya adalah gejala asam lambung ya. Dan saya yakin juga di kalian itu adalah gejala asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis. Teman-teman, dada terasa sesak itu menurut pengalaman yang saya sudah rasakan teman-teman. Dada terasa sesak itu apa sih penyebabnya ya? Yang pertama itu bisa dari gangguan pikiran kita ya. Gangguan pikiran kita, hari-hari kita terus overthinking ya. Akhirnya membuat kita takut, membuat kita cemas. Dan akhirnya ketika kita cemas, maka bagaimana sih teman-teman ya? Bagaimana ketika orang cemas itu? Pasti kayak ketakutan kan? Otomatis jantung juga itu kayak berdebar teman-teman, nggak karuan, iramanya itu nggak beraturan teman-teman. Dan ketika irama detak jantung kita nggak beraturan, sirkulasi darah kita juga nggak lancar teman-teman. Sirkulasi kita, peredaran darah kita juga nggak maksimal teman-teman. Makanya kita rasanya itu kayak sesak ya, karena oksigen kita itu terganggu teman-teman oleh pikiran kita tadi yang membuat metabolisme tubuh kita itu jadi nggak stabil. Makanya wajar sekali kalau kita ngerasain
yang namanya sesak teman-teman ya. Itu alasan pertama ya. Yang kedua adalah sudah pasti alasan kedua yang membuat kita sesak itu pasti adalah gas teman-teman ya. Gas yang berlebihan. Nah, kenapa teman-teman? Ketika gas itu berlebihan, maka dia akan naik teman-teman. Dia reflux dan akhirnya dia mengganggu tuh partikelnya tadi, dia ke mana-mana, terganggulah nih sistem kerja organ yang lain teman-teman, sehingganya dadanya juga kita rasanya sesak teman-teman. Dia kayak gas itu kayak numpuk di sini di dada teman-teman ya. Ya, itu yang saya rasain ya. Tapi teman-teman, biasanya kalau di saya ketika dada saya rasanya sesak, itu biasanya perutnya agak aman teman-teman, agak mendingan ya, bagusan gitu teman-teman, nggak terlalu banyak sensasi. Karena apa? Gasnya tadi itu lebihnya udah ke dada teman-teman. Jadi yang sesaknya, yang keganjalnya itu di dada teman-teman ya. Tapi sebaliknya juga, ketika dada saya rasanya nyaman, yang perutnya yang nggak nyaman teman-teman ya, karena gasnya tadi masih ada di seputaran sana teman-teman ya. Maka itu saya rasain. Nah, mungkin kalau di teman-teman yang nggak ngerasain yang beda, ya silakan kalian tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, penyebabnya adalah gas tadi ya. Dan yang mungkin bertanya lagi nih teman-teman ya, kalian ya, kenapa bisa banyak sekali gasnya teman-teman? Kalian coba cek video saya sebelumnya ya. Di saya sudah jelaskan penyebab terjadinya gas yang berlebihan itu seperti apa, sudah ada teman-teman saya jelaskan ya. Nanti bakalan kepanjangan juga teman-teman ya kalau saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak sekali sumbernya teman-teman. Nah yang berikut di sini yang ditanyakan adalah lehernya itu ya terasa kecekik ya. Itu juga teman-teman diakibatkan dari asam lambung kita yang reflux. Kenapa seperti itu? Ketika asam lambung kita reflux teman-teman, berarti dia arus balik ya, dia balik lagi. Entah asam lambung atau gas tadi teman-teman, dia reflux, dia melewati kerongkongan kita ya. Ketika melewati kerongkongan kita, sudah pasti kalau itu keseringan dia akan terjadi yang namanya iritasi teman-teman ya, kayak luka-luka ya, mungkin kayak kalau di bibir sariawan kayak gitu teman-teman. Makanya kita menelan aja itu rasanya sakit, sulit ya, dan rasanya nggak nyaman teman-teman. Tidak hanya itu, penyebab leher kita ini rasanya tercekik itu dikarenakan ketika kita mengalami psikosomatik teman-teman ya, maka sistem saraf kita itu juga ikut menegang teman-teman ya. Saraf kita jadi kaku. Nah akhirnya ketika saraf kita ini nggak rileks, seperti tegang, itu pasti leher kita juga ikut kayak tegang, kecekik ya. Itu teman-teman saya rasain ya aja. Dan dulu teman-teman saya nggak berani pakai pakaian yang sempit-sempit ya, yang kayak pakaian yang ini ya, yang ada agak span gitu ya, entah itu baju ketat atau jaket yang kekecilan, itu saya nggak berani pakai teman-teman. Tapi sekarang teman-teman saya pakai ya. Kalian juga perlu khawatir ya, itu hanya asam lambung yang reflux saja teman-teman, ditambah juga dengan tadi saraf kita yang tegang ya. Solusinya gimana? Ya ini kita solusinya teman-teman, hindari pemicu gas lambung itu naik teman-teman ya. Kalau masalah pemicunya juga banyak sekali, teman-teman bisa tonton video yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Nah nantinya juga bakalan kepanjangan ya. Hindari stres aja dulu ya, paling pokok ya, hindari stres, banyak pikiran. Kalian coba untuk happy dan supaya saraf kalian juga santai, rileks teman-teman ya. Orang kalau bawaannya happy ya pasti rileks aja teman-teman. Nah yang berikut, yang selanjutnya di sini ditanyakan adalah dada panas ya. Dada panas itu juga teman-teman masalah dari gangguan asam lambung tadi yang reflux teman-teman. Ketika dada kita kelebihan gas, atau ketika kita mungkin makan makanan yang terlalu berminyak, panas, atau makanan-makanan yang sambal yang berlebihan ya, itu juga menjadi pemicu dada kita rasanya panas teman-teman ya. Dan rasa sensasi dada panas itu teman-teman, biasanya kalau teman-teman lihat lidahnya itu kadang itu sukanya merah sekali ya, kalau kita lihat ya, itu biasanya sensasi heartburn itu ya. Karena orang asam lambung GERD itu teman-teman biasanya ada yang memang justru malah di suhu tubuhnya itu rasanya kayak kedinginan, tapi dadanya itu nggak panas ya teman-teman. Tapi ada juga yang sebaliknya teman-teman, malah dadanya itu rasanya panas ya, dan
sampai teman-teman dia itu kayak gerah gitu ya. Itu biasanya beda-beda orang untuk sensasi yang ditimbulkan teman-teman. Oke teman-teman ya, itu sudah sensasi tiga sensasi yang saya jawab. Dan terakhir ini yang nyeri nih ya, nyeri di dada nih teman-teman ya. Kalau nyeri di dada ini teman-teman, kita kadang khawatir ya, suka khawatir jangan-jangan saya jantung teman-teman, karena itu dulu saya suka prediksi seperti itu, apakah saya ini kena jantung ya, kok dadanya itu rasanya nyeri ya. Itu bisa juga disebabkan dari faktor sensasi asam lambung yang naik atau gas tadi teman-teman ya. Dia bisa terperangkap, gas-gas yang terperangkap di area dada itu teman-teman yang sulit keluar. Kadang dia kalau kelamaan bisa nyeri rasanya teman-teman ya. Kalau dia kelamaan di sana ya bisa nyeri ya. Dan ketika dia sudah hilang teman-teman, gas-gas tadi itu, entah dia turun, entah kita sendawa atau buang angin, itu tuh rasanya teman-teman bakalan hilang sendiri sakitnya itu ya. Nah itu tuh yang saya pernah alamin dulu teman-teman, dan ketika saya menerka-nerka malah tidak benar teman-teman ya. Saya dulu mengiranya jantung ya. Kalau kalian memang ragu ya, silakan kalian check up lagi teman-teman. Itu saran dari saya. Oke ya, saya rasa itu untuk Mas Rizky Miyagi, dan semoga itu bisa menjawab rasa kekhawatiran kalian ya terkait dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Rizky Miyagi tadi ya, 94. Nah yang berikut di sini ditanyakan oleh Bang Adam Jordi ya. Bang, kalau badan lemas biarpun udah makan, apa abang pernah merasakan ya? Jadi lemas, udah makan tapi lemas ya. Itu sudah sering saya rasakan teman-teman. Itu tuh teman-teman sensasi-sensasi yang awal-awal sekali ya dirasakan oleh penderita asam lambung GERD ini, lemas teman-teman ya. Sering makan tapi lemas ya. Hampir semua, saya yakin pasti semua orang teman-teman yang mengalami asam lambung GERD anxiety ini pasti lemas teman-teman ya. Di awal-awal dia ya mungkin belum tahu, belum menerapkan disiplin pola-pola itu ya teman-teman ya. Karena saya dulu teman-teman bisa sampai 5 kali teman-teman makan dalam sehari tapi masih aja lemas ya. Apalagi bangun tidur itu lemas, kaku, kesemutan. Itu saya ngerasain ya teman-teman ya. Jadi apa yang membuat kita itu lemas teman-teman? Sebenarnya sudah saya bikin videonya juga ya teman-teman. Kalian boleh tonton di video saya sebelumnya ya, tentang bagaimana cara mengatasi tubuh yang lemas ini ya. Badan kita lemas, letih ya, kadang kita rasanya kesemutan ya. Itu teman-teman sudah saya coba jawab di video sebelumnya. Tapi saya akan coba gambarkan sedikit teman-teman ya tentang kenapa kita bisa lemas. Ya teman-teman, salah satu faktor utamanya adalah kekurangan nutrisi ya. Kekurangan nutrisi itu ya Mas Adam Jordi, ini kita ketika mengalami asam lambung GERD ini, masalah kita di pencernaan. Mencerna kita tidak maksimal karena ada masalah ya. Menyerap kita karena ada masalah jadi tidak maksimal ya. Otomatis nutrisi tubuh kita itu sangat-sangat defisit. Yang diperlukan tubuh kita 100, kita nggak dapat 100 teman-teman. Yang seharusnya kita dapat 100 kita nggak dapat ya, mungkin 50-nya lagi mungkin keserap oleh anxiety kita, atau mungkin 50-nya lagi karena masalah penyerapan kita atau keterlambatan kita dalam menyerap. Ya itu teman-teman ya yang membuat nutrisi itu tidak disuplai menjadi kebutuhan konsumsi tubuh kita, sehingganya lemas itu pasti kita rasakan. Nah itu sensasi dari asam lambung GERD. Tapi manakala ini sudah membaik ya, pikiran kita sudah fresh, sudah enjoy, kita sudah bisa mengontrol pola pikir kita, pola hidup kita dengan baik, pola makan kita juga dengan baik teman-teman ya, semuanya sudah baik lah. Artinya kita sudah mampu menguasai 3 pola itu teman-teman ya, 4 pola ya sebenarnya, ditambah lagi dengan pola sifat kalau kalian tahu. Nah itu tuh teman-teman lama kelamaan kita bakalan punya tenaga lagi teman-teman ya. Gak ada itu yang namanya lemes-lemes lagi ya. Bahkan sehari 2 kali makan aja kuat teman-teman saya ya. Kalau teman-teman yang lain juga gitu teman-teman ya, 2 kali aja makan itu kuat, ada energinya teman-teman. Jadi dikarenakan apa? Ya karena kita sudah tahu bagaimana cara kita mengontrol pola pikir kita, bagaimana kita pola sifat kita kontrol, pola tidur kita ya, bagaimana kita mengontrol pola makan kita. Itu teman-teman semuanya
perlu kita ketahui ya. Jadi biar kita nggak lemas lagi ya, Mas Adam. Jadi itu ya mungkin dari saya, dan semoga teman-teman yang lain yang ngerasain yang ditanyakan Mas Adam ini juga bisa terbantu ya dengan apa yang saya jelaskan. Tapi kalau mau yang detailnya teman-teman ya, apa yang ditanyakan Mas Adam ini, kalian boleh cek lagi khusus tentang bagaimana saya ngebahas tentang sensasi badan lemas ini ya teman-teman, ada di video saya sebelumnya. Oke ya, saya rasa untuk menghilangkan rasa khawatir kalian, jangan-jangan mungkin ini penyakit berat, ini penyakit yang berbahaya ya teman-teman. Kalau kalian nggak perlu khawatir, itu semua murni dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis saja teman-teman ya. Dan itu sama sekali tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya saja kadang kita suka takut ya, khawatir ya kalau terjadi apa-apa dengan kita ya, gimana keluarga kita, gimana masa depan saya, karir saya. Itu tuh teman-teman yang ganggu saja pikiran kita, aktivitas hidup kita, kualitas hidup kita ya. Jadi kalian tenang saja ya, itu tidak berbahaya sama sekali, hanya butuh bagaimana kalian melatihnya saja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Ini sudah mau ke 20 menit kayaknya ya, jadi bakalan kepanjangan, kalian juga pasti bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.